Halo guys, kembali lagi dengan saya yang selalu mengupdate kabar-kabar seru yang terbaru. Barisan para ulama, habaib, pemuka agama siap menunggu aba-aba dari Bapak Jokowi untuk menentukan nasib penuduh ijazah Bapak Jokowi itu palsu, yakni Roy Suryo CS. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton sampai habis. Kami apa yang beliau perintahkan kepada saya akan laksanakan. Jadi saya seorang penceritanya beliau, yang salah beliau sejak tahun 2016 saya bersama beliau. Ada pesan dari Pak Jokowi apa? Pesannya Pak Jokowi sesuatu yang mengharukan tapi tidak untuk diungkapkan spesial banget karena beliau orang spesial, momen yang spesial ini. Ini kan lagi ada isu ijazah itu ikut mendoakan Pak Jokowi. Oh iya, makanya saya sudah sering bersuara masalah ijazah. Jadi orang sekelas Pak Jokowi ngapain menanggapi isu yang murah? Betul. Jadi orang sekelas Pak Jokowi, ya kami ini sebetulnya kalau nggak dianggap Pak Jokowi udah bersikap jauh. Jadi cara pikir Pak Jokowi itu sebenarnya ribuan orang ulama kiai habaib itu yang di bawah asuhan beliau itu sangat banyak sekali. Kalau beliau perintahkan bergerak, Pak beliau sing tenang, sing adil, jaga Pak Prabowo, jaga Pak Gibran, jaga Pak Prabowo, jaga. Nah inilah teman-teman Habib Hussein yang sowan ke Solo atau kediaman Bapak Jokowi. Dalam pernyataannya, mereka barisan ulama dan habaib tinggal menunggu aba-aba dari Bapak Jokowi. Kalau dibilang bergerak, ya mereka bergerak. Udahlah. Nasib Roy Suryo CS sekarang benar-benar di ujung tanduk. Nggak ada harapan mereka bakalan menang melawan Bapak Jokowi. Atau gimana nih kalau menurut pendapat teman-teman? Link kan juga butuh kenyamanan ya. Ini sudah berapa bulan Rasulullah yang disampaikan itu aja, dan ternyata dasarnya ijazah palsu. Memang ijazahnya Jokowi, Pak. Tapi Pak, makanya kenapa Anda juga bisa mengatakan? Memang Pak. Tapi kenapa Anda juga bisa mengatakan bahwa ini ijazah palsu? Bukan, Anda juga bisa melihat ini orang fotokopi yang di print. Ijazah Pak Jokowinya ada. Ya itu makanya Kemarin di Polda itu. makanya yang dia itu palsu. Yang di Polda. Katanya dia Yang ini. Ya kan Pasti palsu lah. Ya Bukan Pak ijazah Pak Jokowi. Katanya Kalau palsu. ijazah Pak Ini Jokowi. katanya ijazah Jokowi. Makanya ini logikanya sakit ini. Kita disederai loh Ini Adi Aswan mengatakan ini Adi Aswan. Ketua Jokowi Mania mengatakan ini asli. Mas Roy Ternyata kalau mau palsu. teliti yang asli. Sudah yang ini Adi Aswan bilang asli. Ini Adi Aswan bilang asli. Iya lah. Makanya Adi Aswan Kalau di persidangan, kalau di persidangan, bapak-bapak, dia tidak ada lucu ya. Jadi kita selama ini menyebutkan hasil penelitian ijazah yang memang ijazah fotokopian, bukan ijazah asli Pak Jokowi. Aduh, di sini teman-teman, Bang Mariansah benar-benar menguliti Roy Suryo soal penelitiannya, soal ijazah Bapak Jokowi yang diklaimnya dituduhnya sebagai palsu. Dan ternyata yang dituduh itu bukan ijazah Bapak Jokowi yang dipegang, yang diteliti itu bukanlah ijazah Bapak Jokowi, melainkan entah fotokopi dari mana tuh diambil. Padahal ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, coba dah tuliskan di kolom komentar yang di bawah ya. Artinya semua keinginan-keinginan dari para tersangka ini sudah dipenuhi oleh Polda Metro Jaya. Ya, artinya sudah diselesaikan semua tugas-tugas Polda Metro Jaya terhadap permintaan mereka itu. Tapi kan kenyataannya berbeda. Ya, apa yang telah disampaikan dalam press conference Polda Metro Jaya hasil gelar perkara khusus itu dan tetap menyatakan bahwa 8 orang ini sebagai tersangka. Ya, artinya ya mestinya mereka juga mempersiapkan bukti-bukti nanti di pengadilan. Harusnya kan begitu. Ya, tapi kan ternyata kelihatannya ingin mencari-cari celah-celah lagi dengan mengajukan sesuatu yang menurut saya tidak ada regulasinya, yaitu yang dinamakan laboratorium forensik independen. Menurut kami itu adalah untuk mengulur-ulur waktu. Ya, sebaiknya ya mereka itu sudahlah persiapkan
bisa dalam tahap yaitu memeriksa klaster 1 maupun saksi-saksi charge mereka sama saksi-saksi ahli mereka. Itu yang terpenting. Ini semua jalur sudah tertutup untuk itu, ya. Tidak ada lagi celah-celah ya yang untuk digunakan oleh mereka untuk mengulur-ulur waktu itu. Masyarakat ini sudah bosan. Masyarakat ini menunggu apa sih endingnya. Ya, ingat nggak dulu dikatakan bahwasanya tunjukkan saja ijazahnya. Ternyata ketika ditunjukkan ijazahnya, apa yang dilakukan? Tidak ada. Artinya apa? Mereka tuh bohong. Waduh, ini ternyata teman-teman terungkap fakta baru di mana Roy Suryo CS memang sengaja mengulur-ngulur waktu biar punya ada alasan lain sambil mencari bagaimana untuk membela diri supaya mereka lolos dari perkara ini. Nah, mereka ini kan dulunya meminta supaya ijazah Bapak Jokowi itu ditunjukkan saja lalu bakalan selesai. Setelah ditunjukkan, digelar perkara khusus beberapa waktu yang lalu, malah selalu saja ada alasan mereka mengatakan kalau ijazah Bapak Jokowi itu bukan asli. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, ulah daripada trio RRT ini, tuliskan di kolom komentar teman-teman. Terdakwa, semua tersangka itu kemudian minta punya ahli sendiri yang forensik, ya kiamat dunia ini. Jadi semuanya berantakan. Betul. Artinya bisa kemungkinan besar akan ditolak sama Polda. Bukan, emang harus ditolak. Memang harus ditolak. Gitu. Nanti kalau mereka mau bawa ahli yang meringankan, adanya di pengadilan. Tapi bukan ahli forensik. Ya mereka nyari celah aja. Dari Roy itu nyari celah dengan keributannya, dengan bermacam-macam wacananya, mereka cari celah supaya selamat sebenarnya. Betul. Kita juga sebenarnya prihatin, mereka ini kan sebenarnya berusaha cari selamat. Gitu. Karena pasalnya udah di depan mata kan. Kita bicara tentang hukum kan. Kalau kita bicara hukum, ya adalah iya, tidak adalah tidak. Aturan adalah aturan. Jadi kalau mereka mau cari ahli forensik yang dari mana independen, ya nggak dapat, kecuali mereka menyampaikan hal yang meringankan di keterangan ahli di persidangan itu juga, bukan di penyidikan. P21 pasal 562 kan kewenangan jaksa. Nah biasanya jaksa akan menahan. Takut apa? Takut pas sidang orangnya kabur. Betul. Karena daripada kabur kemudian sidang nanti inabsensia dan bermasalah di Indonesia, mending tahan kan begitu. Jadi semua alibi atau ide atau apa yang direncanakan oleh pihak Roy Suryo CS ini teman-teman, semua sudah terungkap, sudah ada bocorannya, semua sudah ditebak. Mereka ini sekarang cari cara bagaimana supaya selamat dari ancaman hukuman, apalagi ada ancaman belasan pasal itu, hingga hukumannya sampai belasan tahun, sehingga sekuat tenaga dan pikiran mereka upayakan supaya lolos. Tapi teman-teman, dipastikan mereka ini enggak ada cara lain untuk bisa lolos. Tetap mereka akan menjalani tuntutan hukum, konsekuensi dari semua ini. Saya insya Allah akan belajar selalu menjadi orang yang berkomitmen. AABB. Saya cium kakimu Pak Jaksa. Kalau ada ijazah aslinya, beneran saya cium. Ternyata nggak ada. Dan ini, kata-kata ini berlaku sampai kiamat, sampai saya mati. Siapapun kalau bisa membuktikan ijazahnya asli, saya cium kakinya. Saya nggak akan kehilangan kehormatan gara-gara mencium kakinya. Siapa? Ayo, Permul, Gus, ijazah aslinya, tak cium kakimu. Waduh, Gus Nur mengatakan akan mencium kaki siapa saja yang bisa membuktikan kalau ijazah Bapak Jokowi itu asli, termasuk Termul. Katanya ya, ini kita dapat saksikan bersama. Mari kita tagih janjinya teman-teman. Karena beberapa waktu yang lalu kan ijazah Bapak Jokowi sudah diperlihatkan digelar perkara khusus. Nah, mari kita tagih bersama. Sekarang giliran Gus Nur ini untuk mewujudkan, menepati janjinya, mencium kaki jaksa, mencium kaki Jokowi, mencium kaki pendukung Bapak Jokowi. Waduh, ini gimana nih teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian sendiri, atas apa yang barusan saja kita bahas bersama ini,
kita tonton bersama. Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah ini.